Haleluya. Selamat pagi saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di doa kita pagi ini. Itu juga semua karena kebaikan Tuhan yang menolong kita. Boleh bangun pagi ini dengan sehat, penuh sukacita. Dan saya juga percaya saudara, sepanjang hari ini pun Tuhan akan menyertai kita semua. Saudara, sebelum kita menjalani hari ini, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik buat hidup kami. Tuhan sudah menolong kami. Pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini pun Kau akan menolong kami, Kau akan membela kami, Engkau juga akan menyertai kami. Bahkan dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu juga nyata, sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi rema dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Renungan firman Tuhan hari ini dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Saudara, mungkin kita sering mendengar berita tentang ketidakharmonisan hubungan antara anak dengan orang tua. Bahkan artis terkenal pun ada beberapa yang mengalami ketidakharmonisan hubungannya dengan orang tua tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah ini sebuah fenomena baru? Tentu saja tidak. Tapi ini hanyalah bagian dari rencana jahat iblis yang ingin merusak kehidupan anak Tuhan lewat ketidakharmonisan hubungan orang tua dan anak saudara. Nah, karena itu, lepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar, sebagai anak, kita harus menghormati orang tua. Seburuk apapun orang tua kita yang telah mengecewakan hati kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan Rasul Paulus juga mengingatkan kita agar selalu menghormati orang tua kita. Sebab menghormati orang tua, selain itu kewajiban kita sebagai anak, itu juga merupakan perintah Tuhan kepada kita. Karena ketaatan adalah suatu bukti kita menghormati orang tua. Sebagai anak, menghormati dan mentaati orang tuanya adalah sesuatu yang wajar dan keharusan.
Karena orang tua, saudara, merupakan wakil Allah di dunia ini. Jadi, wajar jika kita harus mentaati perintahnya. Tapi justru ketidaktaatan kita itulah akan dimanfaatkan iblis untuk mengoyak atau merusak hubungan orang tua dengan anak. Nah, itu sebabnya sebelum kita bertindak untuk tidak taat terhadap orang tua, kita pikirkan kembali konsekuensinya, saudara. Karena Yesus pun memberikan contoh bahwa ia sangat menghormati dan menuruti semua yang diperintahkan Bapanya di surga. Nah, andai saja Yesus tidak taat pada perintah Bapanya, tentu iblis dengan mudah merusak rencana Allah, dan kita pun tidak mungkin selamat seperti sekarang ini. Nah, saudara, dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12, di sana firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini Allah memerintahkan orang Israel untuk menghormati orang tua mereka, saudara. Nah, lalu Allah berjanji bahwa kalau mereka melakukannya, mereka akan panjang umur. Memang, saudara, orang Kristen tidak lagi terikat hukum yang diberikan kepada orang Israel dulu, yaitu hukum Musa. Tapi jangan lupa, pandangan Allah tidak berubah, saudara. Karena prinsip di balik hukum Musa masih berlaku, dan itu penting bagi orang Kristen atau orang percaya sekarang ini. Nah, dalam hukum yang Allah berikan kepada orang Israel, Dia berjanji bahwa anak-anak yang menghormati orang tua akan panjang umur dan sukses di negeri yang Dia berikan. Dalam Ulangan 21 ayat yang ke-18 sampai 20. Nah, kalau anak yang sudah besar mengabaikan hukum Allah dengan memberontak terhadap orang tuanya, dia akan dihukum. Meskipun hukum itu diberikan pada zaman dulu, prinsipnya masih sama sampai sekarang. Nah, seperti ayat yang sudah kita baca dalam ayat nas kita, saudara, dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Nah, jadi berapapun usia kita semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan jika kita tidak menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua dengan semua yang tercakup di dalamnya adalah perintah Allah. Karena perintah menghormati orang tua adalah perintah pertama yang disertai janji, dan janji itu sungguh luar biasa, yaitu umur panjang dan kebahagiaan. Bagi kebanyakan orang, tidak ada lagi yang mereka inginkan selain kedua hal itu, saudara.
yaitu janji yang luar biasa. Namun bukan tanpa syarat. Ada syaratnya, saudara. Karena janji itu, firman Tuhan berkata, bukan diberikan ke sembarang orang, tapi akan diberikan kepada mereka yang menghormati orang tuanya. Perintah menghormati orang tua begitu pentingnya, saudara. Sehingga orang yang berani mengata-ngatai yang jahat kepada orang tuanya akan mati. Nah, memang kita sekarang hidup di zaman anugerah. Namun perintah Allah serta janjinya ini tetap berlaku sampai sekarang, saudara. Tuhan kiranya menolong kita, saudara, untuk bisa melakukan setiap firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita sudah ketahui. Sehingga kita tidak hanya tahu akan firman Tuhan, lalu berlalu begitu saja. Tapi semakin kita banyak tahu firman Tuhan, maka kita juga dituntut untuk bisa melakukan firman Tuhan tersebut. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita agar kita mampu melakukannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang selalu menolong kami, yang selalu membela kami, yang selalu peduli akan hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami ada sampai hari ini, itu merupakan kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami sudah dengar, kami sudah baca, kami sudah ketahui, kiranya tidak hanya sekedar kami ketahui ya Tuhan, tapi biarkanlah Roh Kudus yang akan berkuasa dalam hidup kami, sehingga memampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, di mana firman mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang baik terhadap orang tua kami. Mungkin kami sudah berkeluarga dan kami juga adalah sebagai anak. Dan mungkin kami juga memiliki anak. Kiranya Tuhan pulihkan setiap hubungan kami terhadap orang tua kami. Dan kami sebagai orang tua, Tuhan pulihkan hubungan kami dengan anak kami. Supaya iblis tidak punya kuasa untuk merusak hubungan kami. Dan biarlah Tuhan pemulihan yang daripada Tuhan, walaupun mungkin di antara kami ada yang kurang baik hubungannya dengan orang tuanya, Tuhan yang akan menjamah setiap hati kami. Tuhan akan pulihkan hubungan kami dengan orang tua kami. Bahkan kami sebagai orang tua pun Tuhan pulihkan hubungan kami dengan anak-anak kami. Sehingga keharmonisan itu menjadi nyata dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami. Sehingga berkat Tuhan juga akan tercurah di sana. Berkat Tuhan juga akan melimpah dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Lembutkan setiap hati kami untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berkaryalah Engkau Roh Kudus untuk mengubah seluruh hidup kami. Kuasai hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa, kami peralaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.